Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, di video kali ini kabar baik buat teman-teman yang mengalami kulkasnya itu sering menetes air ya di area bawah sini. Nah, ini seperti kasus contoh di bawah ini. Kulkas 2 pintu ini sering menetes air ya di area bawah. Sering ngerembes air di area bawah. Jadi keluhan dari orangnya itu sering merembes ke bawah, akhirnya turunnya ke lantai dan akhirnya lantainya itu jadi basah semua ya. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya di bagian pipa pembuangan ataupun jalur-jalur drain ya, itu biasanya tersumbat ya teman-teman. Nah, solusinya jika hanya dibersihkan di area belakang itu biasanya hanya bertahan sebentar ya. Seperti contoh kasus ini udah pernah dibersihkan di area belakang sama orangnya sendiri. Nah, sekarang kita akan coba bersihkan menyeluruh ya. Nah, ini cara membersihkan menyeluruh. Jadi jika teman-teman mengalami kulkasnya itu sering ngerembes di area bawah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan. Kebetulan pas banget ya di video kali ini ada kesempatan. Nah, kita tinggal ngelepas di area kipas dan di sini untuk di bagian pembuangan itu kelihatan ya di bawah itu ada agak banyak kotoran. Dan selanjutnya untuk di bagian kisi-kisi ini kita lepas juga. Karena kalau di area sini juga kalau misalkan ada yang mampet ya, otomatis juga sama nanti air itu nggak bisa keluar ya untuk pembuangan airnya ketika heater sudah bekerja. Nah, caranya tinggal congkel seperti ini. Cara nyongkelnya pelan-pelan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Kotor banget ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk kotor pun nggak ada masalah ya, asalkan nggak bikin mampet ya. Namun di sini kotornya udah terlalu lama karena kulkasnya ini sendiri udah pemakaian lebih dari 10 tahun ya, belasan tahun lah informasi dari orangnya itu. Selanjutnya apa lagi yang perlu dibuka? Nah, yang perlu dibuka selanjutnya itu di bagian bawah sini ya, airflow. Di bagian bawah sini itu kita buka juga, takutnya di bagian dalam juga ada yang kotor. Tinggal kita jongkel pelan-pelan ini karena ini mudah pecah ya, jadi nyongkelnya pelan-pelan. Nah, cara ini bisa teman-teman gunakan di beberapa merek ya, merek apapun juga bisa kalau misalkan airnya itu sering rembes ke bawah seperti ini. Nah, kalau udah dibuka untuk merek LG itu ada 2 baut, silahkan teman-teman buka. Hanya ada 2 baut ya. Oke, selanjutnya untuk di bagian bawah kita buka juga. Nah, sudah terbuka. Tinggal kita nariknya pelan-pelan karena di sini ada soket ya. Nah, ini soket yang saya maksud. Nah, soket ini tinggal kita lepas. Nah, habis itu baru kita bersihkan ya teman-teman ya. Semuanya kita bersihkan. Nah, kita coba siram seperti ini. Apakah pembuangannya itu bisa keluar atau enggak? Kita cek di area belakang, namun kita cek dulu di bawah. Itu udah kita siram dikit banget ya, airnya udah keluar dari sini. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini yang menyebabkan sering terjadi rembes di area depan ya. Itu padahal saya keluarin dikit. Harusnya keluarnya itu di area belakang. Namun di sini untuk di area belakang itu kering ya, kering nggak ada air sama sekali tuh. Nah, sekarang teman-teman bisa lakukan dengan cara dicongkel ya. Kita masukkan kawat.
Oke, nah di sini untuk kotorannya itu udah keluar semua ya. Nah ini kita coba menggunakan kawat itu keluar. Habis itu kita coba kasih air lagi. Tuh di sini setelah kita kasih air itu udah mau keluar, tapi nggak begitu lancar ya, nggak begitu lancar. Jadi kemungkinan masih ada yang kotorannya masih ada ya. Nah setelah di bagian pembuangan dipastikan lancar, jangan lupa kita bersihkan juga di area depan sini. Nah ini kita oprek-oprek dikit seperti ini, biar kerak-keraknya itu bisa ngikut ya. Nanti kalau pas udah kita siram, semua lubang kita bersihkan. Oke, lubang 1, lubang 2 ada 4 lubang ya, ada 4 lubang yang perlu kita bersihkan. Nanti habis itu bisa kita siram lagi. Nah, ini kita bersihkan. Oke, sekarang kita coba siram. Apakah airnya itu udah mulai keluar? Tuh. Untuk airnya dan juga kotorannya itu udah mulai ngikut ya, keluar semua tuh. Dan untuk airnya juga lancar. Ini kita siram dari area depan ya. Nah untuk yang depan jangan lupa kita siram juga. Kita siram. Ini nanti keluarnya di belakang teman-teman. Nah kita siram, belakang juga kita siram, semua kita siram sampai kondisinya itu benar-benar lancar. Dan sekarang kita cek di area bawah, itu sudah tidak ada rembesan atau tidak ada air keluar ya. Padahal banyak ya kita siram, tapi udah nggak keluar lagi dari sini. Itu karena apa? Karena di area belakang udah nggak buntu lagi ya teman-teman. Nah jadi rembesan itu udah nggak keluar lagi. Nah seperti ini. Oke, kalau misalkan di area bawah udah nggak rembes lagi setelah disiram dari atas dan tidak keluar dari depan sini, maka udah bisa kita pastikan kulkas ini udah nggak rembes lagi dari depan ya. Jadi mungkin itu saja sedikit tips dari saya cara mengatasi rembesan air keluar dari depan ya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.